kayak dipilah-pilah ini. Iya. Aduh, pakai jaket. Gimana? Kayak dipilah. Oh, juga harus gini ya? Enggak juga, Enggak Pak. juga ya? Iya. Mau begini juga. Setting. Jadi gini, Pak. Iya. Jatuh. Jadi pakai assalamualaikum kali ya pertama. Iya, bebas, Pak. Iya. Saya mau atur aja. Udah dipakai, Pak? Udah dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, kebetulan saya lagi ada di daerah puncak, ya kan, mencari kehangatan, kedinginan ya Pak harusnya ya. Mencari Ini sejuk sih, sejuk. tapi matahari. Iya, ternyata sengaja tidak sengaja bertemu dengan rekan tidak seprofesi tapi berkaitan. Wih. Wah, ya gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini Bener, Pak. ada Mas Andri Kur. Tapi kalau pegiat-pegiat ARFF yang nggak tahu kayaknya keterlaluan Pak, Enggak juga sih. Nggak juga ya? Indonesia kan gede, Pak. Gede. Ya Allah, saya ini apa? Nah, berarti sampai mana ya nanti Pak Andri terkenal di kalangan ARFF, wah kita akan kulik. Jadi tugasnya Klik. tugasnya apa beliau, kenapa bersinggungan dengan profesi kita, nanti kita sama-sama akan mengetahuinya. Tapi sebelumnya, karena kata Pak Andri, dia tidak terkenal juga, maka kayaknya perkenalan diri dulu kali ya Pak ya. Iya, Mungkin iya. Asik, ya. Siapa namanya, Iya. kerjanya apa, gitu, ngapa Iya. ngerecokin kita mulu, maksudnya Minta ngopi mulu. Wah, Aduh, iya. kok gitu sih? Minta mulu. Ya gitu Pak. Kenalan dulu lah, takutnya teman-teman ada yang nggak tahu gitu, keterlaluan kamu teman-teman. Waduh. Iya. Pak. Saya orang tua saya tuh ngasih nama saya Andri Kurnianto. Oh, iya. Kalau lahir di Surabaya berapa puluh tahun yang lalu lah gitu ya. Nggak pula exactly terlalu ini ya kan. Iya, perlu. Detail-detail banget emang pengen tahu asal ulang tahun gitu. Iya. Terus saya besar tuh di masa remaja saya itu dihabiskan di Banyuwangi. Habis tuh Pak, masa remaja habis tuh. Habis itu dewasa dong langsung. Oh, nggak ada sisa tuh? Nggak ada sisa. Nggak ada sisa masa remajanya. Iya. Ketemu jodoh di Tangerang ya kan. Oh, iya. Jadi akhirnya saya sekarang netap di Tangerang. Tapi istri orang Tangerang berarti? Iya, karena istri orang Tangerang dan ya itu tadi akhirnya hidupnya di Tangerang. Nyangkut ya. Nyangkut. Iya. Tapi kerja dulu, dapat jodoh apa? Dapat jodoh dulu baru kerja? Sekolah dulu. Oh, sekolah dulu. Sekolah dulu. Jadi istri saya itu teman saya satu kuliahan, satu jurusan. Waduh, cinlok nih. Cinpret. Iya. Apa tuh cinpret? Apa cinta pret dong? Apa sih? Cinlok cinta lokasi gak? Lokasi. Cinpret. Iya. Terus saya itu seorang apa ya? Pelaut. Iya. Kayak seorang kapiten bukan? Iya. Nah, kalau bahasa ininya inspektur keamanan penerbangan bidang PKPPK dan Selvet. Inspektur Inspektur keamanan penerbangan bidang PKPPK dan Selvet. Kebetulan kan karena terkaitan dengan tadi PKPPK, perfekter tadi kan, ada bunyi di situ, makanya ada keterkaitan. Terus kantor saya itu di kantor otoritas bandar udara wilayah 1. Nah itu kan Pak inspektur ya Pak, maaf Pak saya potong. Itu inspektur. Itu kerjanya sama nggak sih kayak inspektur PJ itu? Kebetulan kalau inspektur PJ kan saya nggak tahu ya, kenal juga enggak ya. Oh enggak kenal. Nonton filmnya doang, itu juga kadang-kadang dia telat. Tapi Bapak nggak telat dong? Alhamdulillah sih, moga-moga 8:30 lah. Ya. Inspektur yang nggak telat itu berarti Bapak yang telat. Saya sebenarnya suka telat, tapi pulangnya molor. Udah jelas pulangnya itu. Office hour kan selesai mestinya jam 4:30 ya. Ini kadang-kadang saya mah 7:30, 9:30, kadang-kadang hari libur masuk ya. Kadang jam 2 masih di tempat saya. Kadang jam 2 masih di tempat Bapak, jam 2 pagi ya. Iya, jam 2 pagi lah gitu. Itu mungkin pas. Ini agak sedikit curhat ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Lanjut Pak. Jadi kantor otoritas bandar udara wilayah 1 itu merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi eselon 2-nya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itulah bagian dari Kementerian Perhubungan gitu. Jadi sejarahnya gitu.
tataran urutan urutannya. Berarti selain tadi kan ada inspektur kan keamanan penerbangan. Jadi inspektur itu ternyata banyak ya. Ada inspektur navigasi, ada inspektur angkutan udara, ada inspektur keamanan penerbangan sendiri juga ada, inspektur bandar udara juga ada. Nah, jadi masing-masing itu jadi kalau kita bahasa kerennya sih sebenarnya inspektur penerbangan ya. Tapi karena disesuaikan dengan job desk dan lingkup kerjanya masing-masing, akhirnya disebutkannya sesuai dengan objek kerja masing-masing. Jadi kayak saya gini, karena bidangnya memang bidang PKPPK, ya akhirnya disebutnya keamanan penerbangan bidang PKPPK. Karena waktu itu saat itu masih menginduk ke Direktorat Keamanan Penerbangan. Kalau sekarang sudah menginduk ke Direktorat Bandar Udara, cuman secara legal dari ASN-nya itu belum diatur. Bukan belum diatur, aturannya masih direvisi sehingga nanti bisa menginduknya penyebutan secara benarnya jadi Direktorat Bandar Udara bidang PKPPK dan CLP. Tapi nanti nunggu ketok palu. Nunggu ketok palu, iya. Aturannya keluar lah, baru bisa ngomong begitu. Ini BBU, PKPPK dan CLP. Iya, betul. Nah, itu Bapak kan di kantor Outban wilayah 1. Iya benar. Nah, wilayah Outban itu ada wilayah 1 sampai wilayah 10. Itu seluruh Indonesia. Kalau kita di kelas wilayah 1, jadi perbedaannya adalah wilayah kerja bandara-bandara ada yang di provinsi tertentu yang ditentukan tadi. Kita dasar regulasinya kan di Peraturan Menteri PM nomor 41 tahun 2011. Di situ disebutkan tuh Otoritas Bandara Wilayah 1 melakukan pengawasan, wilayah kerjanya adalah meliputi ada 5 provinsi, Kalimantan Barat, Provinsi Lampung, Jawa Barat, DKI Jaya, sama Banten. Jadi bandara-bandara yang ada di 5 provinsi itu menjadi daerah pengawasan dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1. Nah, berarti karena saya adalah bidangnya di PKPPK, di bandara PKPPK, maka bandara yang di situ punya, maksudnya melayani pelayanan darurat tergolong termasuk PKPPK tadi menjadi daerah pengawasan saya. Gitu. Oke, tapi memungkinkan nggak Bapak bukan mengawasi ke bandara-bandara lain yang tidak termasuk tadi provinsi yang Bapak awas? Iya, awas. Kalau secara legal formal. Secara legal sebenarnya tidak. Kalau secara pertemanan mungkin iya. Jadi kan gini sebenarnya. Pengaturan pengendalian pengawasan itu kan tidak selalu bunyinya bukan saklek tapi melarang kayak gitu tuh bukan. Jadi lebih kecenderungannya kalau saya ngelihatnya adalah yang diutamakan itu adalah bimbingan dan arahan sebenarnya. Karena ada PM-nya juga. Jadi ada peraturan menteri nomor berapa itu? 22 kalau nggak salah. Tahun 2015 yang mengatakan bahwa ada tugas pengawasan di situ yang menyangkut arahan dan pemberian bimbingan kepada daerah wilayah kerja tertentu tadi untuk diberikan semacam bagaimana sih memberikan solusi yang baik, cara bimbingan yang baik, sehingga apa yang menjadi kesulitan atau menjadi kalau bahasa kita menjadi temuan, finding gitu kan, itu bisa tertutup gitu. Karena kebetulan kan kalau di kita ini banyak kan berupanya barang ya Pak. Barang kita mahal-mahal gitu kan. Terus barang kita mahal-mahal. Barang pengawasan. Pengawasan. Awas gitu ya. Jadi kesono lagi sih. Barang awas gitu. Jadi ya banyak yang mesti diberikan menjadikan solusi gitu. Itu aja sih Pak sebenarnya. Jadi enggak. Kalau itunya gampang ya, padahal pekerjaannya banyak. Iya. Dia ngomongin gampang ya? Iya, kelihatannya banyak gitu. Tapi berarti yang diawasin dari bandara kelas 1 sampai kelas. Iya, pokoknya yang ada di contoh misalnya kayak wilayah kerja Outban 1 nih. Ya tentu saja yang kelas utama Soekarno-Hatta lah ya.
Terus ada yang kelas 1, kelas 2 itu kalau dari yang UPBU mungkin kayak Budiarto. Kalau dulu Lampung itu kelas 1, sekarang Lampung sudah di AP2. Udah naik kelas berarti bagaimana? Dulu kelas 1 nih. Tidak, karena pengelolaan aja. Pengelolaan aja. Jadi kalau di kita tuh bandara itu ada 5 pengelolaan sih sebenarnya. Jadi yang pertama adalah dikelola oleh 5 pengelolaan. Negara. Negara langsung ya. Penyebutannya UPBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara. Misalnya contoh kayak Budiarto. Jadi itu langsung ditekel sama Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal diturunkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tadi. Berarti nggak komersil itu. Komersil, tapi itu dipegang oleh dikelola negara langsung gitu. Melalui Kementerian Perhubungan tadi. Budiarto, terus kalau Cirebon. Terus kayak Tasik itu mau naik juga, Tasikmalaya Wiryadinata. Terus Taufik Kemas di sana di Pokonsrei, Lampung. Nah, terus yang keduanya dikelola oleh itu tadi Bapak. Saya nggak bukan BUMN ya. Maksudnya saya bukan perusahaan saya, Pak. Iya, betul ya. BUMN. Itu apa maksudnya? Kalau sekarang bukan BUMN ya? Iya, ya sekarang bukan, Pak. Iya, pokoknya badan-badan yang penyelenggara swasta, penyelenggara bandar udara lah. Kalau dulu kan namanya BUBU. Apa tuh? Badan Usaha Bandar Udara. Nah, itu. Dikelolanya banyak, Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein, kebetulan nempel di situ kan waktu itu ya. Terus sekarang di Lampung itu, ya kan? Pontianak yang dari awal. Soalnya banyak tuh kalau saya tuh di wilayah kerja saya. Kertajati, ada 6 seingat saya tuh kalau BUBU. Ada 6. Tapi kalau secara keseluruhan bandara ada berapa tuh, Pak? Kalau yang jadi pemeriksaan kita 16 tambah 1. 1 itu kenapa nggak 17 aja, Pak? 16 tambah 1. Karena gini, yang 17 ini baru. Baru itu juga sifatnya belum bandar udara, sifatnya satuan pelayanan. Jadi yang megang anggaran itu ada induknya biasanya gitu. Ada bandar udara induknya gitu. Jadi dia memang melayani, tapi pengelolaan kuasa anggarannya tidak di dia, tapi ada di bandara induk. Gitu. Tapi dia penyebutannya tetap bandar udara juga dia. Dia namanya Satpel, Satuan Pelayanan Bandar Udara. Satpel. Jadi di bawahnya UPBU itu ada Satpel. Gitu. Nanti kalau ternyata Satpel itu ditinjau ada pasarnya, flightnya ada, terus penumpang, terus barang kargo, ada traffic lah, ada movement, maka dia bisa naik tuh. Jadi UPBU gitu. Nah, itu baru 2 tuh ya. BUBU. Terus ada lagi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Bisa provinsi, bisa pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten kota Madia. Kalau di kita Nusawiru, Pangandaran itu dikelola oleh UPTD-nya Jawa Barat. Berarti penyebutannya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Bandar Udara Nusawiru kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya lupa juga sih. Penyebutannya seperti itu. 3 ya. 4 bandara-bandara yang memang dikelola oleh swasta murni. Swasta murni dan memang luar negeri berarti ini. Bukan. Jadi dia swasta dia. Betul. Dia di luar negeri. Iya, luar negeri. Bukan PNS ya. PNS. Aduh, jauh banget gua. Iya. Jadi maksudnya dia memang punya bandar udara tapi buat kepentingan dia sendiri. Jadi tidak terserah sih mungkin disewakan buat dia tapi memang dikelola buat dia sendiri. Misalnya dia buat ngangkut ikan atau buat ngangkut para wisatawan yang mungkin charter ke dia sendiri gitu. Di wilayah penguasaan Bapak ada? Iya, ada. Cuman dia tidak memiliki fasilitas PKPPK. Nah, kalau nggak punya fasilitas gitu gimana, Pak? Kalau nggak punya fasilitas PKPPK gitu dia biasanya minta bantuan. Bisa ke pemerintah daerah, bisa ke ada kan pemadam kebakaran tapi yang apa sih swadaya ya. Kalau volunteer. Iya, kayak di Kalimantan Barat tuh banyak. Wah, banyak itu. Jadi dia beli pompa sendiri nah. Ada juga yang dikelola sendiri. Gitu. Karena mungkin kalau kita kan melihat bahwa bandara itu melayani bukan kalau bahasa itunya komersil ya, tapi yang jelas melayani orang lah. Ada orang di situ, ada publik di situ.
Nah, kalau yang ini kan hitungannya bandara khusus. Jadi dia melayani hanya dia sendiri gitu. Iya. Jadi akhirnya ya mungkin agak dikesampingkan ya, ada aturan main yang lain. Oh gitu. Kayak saya mau bikin bandara sendiri ya, boleh juga gitu berarti ya. Bisa. Kelima. Pangkalan dong. Pangkalan. Iya. Jadi kayak Halim Hussein itu aslinya diawasi Bapak. Itu aslinya Pangkalan. Oh, aslinya Pangkalan. Nggak ngomong tapi akhirnya ada yang pengelola swastanya kan, BUM yang tadi masuk di situ. Tapi untuk sejarahnya kok bisa jadi, saya nggak tahu ya. Mungkin saya belum lahir waktu itu. Iya. Tapi itu yang murni Pangkalan ada di bawah pengawasan Bapak ada? Yang murni Pangkalan? Yang murni Pangkalan. Sekarang mungkin Galatang Sanjaya ya. Oh, Galatang. Terus ada lagi yang di mana? Di Bandung tuh Sulaiman. Telepon lagi Deprian, gimana ini? Iya dah, angkat dulu ya, apa ya? Iya. Kenapa Deprian ini? Halo ya, apa kabar? Apa? Lagi podcast? Ngomong lagi. Iya. Lagi ngobrol aja. Oh, pakai plakat. Keren banget lu. Iya. Oke, siap. Wakilin, siap. Terima kasih. Yo, my friend. Loloy. Ada penyerahan plakat. Wih, luar biasa. Harus di sana kita? Enggak usah. Ada Mas Bayu kan. Jadi bisa diwakilkan. Oh, bisa diwakilkan. Iya. Jadi yang masuk di saya tadi adalah bandara yang masuk dalam pengawasan ya, adalah bandar udara yang memang melayani publik. Jadi tidak semua sih kayak Pangkalan. Wah, wakil militer enggak berani juga. Jangankan saya, atasan saya enggak berani. Iya. Itu terlalu tinggi. Tapi secara regulasi 5 deh ya. Iya, itu secara pengelolaan. Secara pengelolaan formalnya dikelola ada 5. Ada 5. Jadi pertama ya saya review nih Pak nih. Iya. Tapi dikoreksi ya. Berarti yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Iya. Yang dikelola mah BU. Pemerintah daerah tingkat provinsi atau tingkat 2 kabupaten kota. Oke, itu sama privat. Ya, ini gimana? Swasta. Full luar negeri. Iya, luar negeri. Sama Pangkalan. Oke, itu udah yang diawasi segitu bandaranya ya. Yang dikelolaan. Kalau yang mengawasi yang tetap yang sipil, yang melayani sipil, melayani publik itu masuk. Dan dia memang memiliki fasilitas pelayanan darurat. Ya kalau nggak melayani bingung juga. Kita ke sono, waduh, gimana ya? Nggak ada barangnya, apa yang kita? Nah, jadi kita itu melakukan pengawasan adalah hasil terusan dari verifikasi direktorat terkait dulu. Ketika misalnya direktorat terkait menyatakan bahwa ini bandara publik, terus kemudian memiliki fasilitas dan bisa ditunjukkan di hasil verifikasinya, kalau dulu hasil sertifikasinya segala macam, baru masuk. Lu awasin deh gitu. Iya. Kalau nggak ada itu, nggak ada legal dari atasnya. Kita kan kantor cabang, Pak. Iya, ibarat. Ada orang baru awasin dong. Iya. Gitu. Kantor cabang. Itu udah. Nah, sekarang objek yang diawasi apa aja tuh, Bapak? Oke. Apa yang diawasi? Awas. Iya. Objek yang diawasi tentu saja ada 3 domain, 3 utama ya. Ada 3 utama. Peralatan fasilitas. Terus kemudian ada dokumen. Terus kemudian ada personelnya. Itu pasti dibagi 3 itulah. Itu. Jadi kalau fasilitas berarti menyangkut kepada ketersediaan peralatan dan fasilitasnya sesuai dengan standar spek yang kita kan punya manual of standard civil aviation safety regulation part 139. Iya. Volume 4. Iya. Masya Allah. Itu bahasanya. Keren banget ya. Ya Allah. Iya. Itu apa sih, Pak? Ya, peraturan keselamatan, PKPS kalau bahasa Indonesia, peraturan keselamatan penerbangan sipil. Nah, tuh. Berarti 3 ya yang diawasi tadi. Iya. Ada dokumen, ada fasilitas, ada personel. Nah, dan itu semua rigid tuh. Rigid. Kita ini ngawasi bahwa bandara-bandara itu sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pusat, kementerian. Nah, cuman itu aja. Jadi kita berdasar
ada checklistnya dan sudah ada staff instructionnya sebenarnya. 139 berapa tuh saya lupa. Kalau di kita kan namanya KP 172 atau 321. Kalau di Bandar Udara ada 220. Lagi revisi sih 220. Gitu. Jadi kita nggak kosongan nih. Oh, nggak kosongan. Iya, maksudnya ada tadi yang saya bilang ya, rules and regulation ya. Ada aturan mainnya. Semua sudah ada protokol questionnya, tinggal ngikut itu aja. Nah, cuma nanti tergantung kemampuan masing-masing ya, maksudnya dalam arti untuk menentukan ini sesuai atau tidak itu kan dibutuhkan pengalaman ya Pak ya. Tetap dibutuhkan pengalaman, tutup penilaian. Semakin tinggi jam terbang sih kalau saya rasa semakin tinggi baca, semakin banyak baca, semakin banyak bingung. Iya, semakin bingung. Iya, semakin banyak. Semakin banyak, semakin bingung, tapi semakin banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Masukannya ya, jadi opsi, banyak. Banyak opsi-opsi. Betul, itu sih. Memang sih kalau PKPPK ini rigid Pak, aturannya banyak. Mobil ditentukan beli itu harus spek apa itu ada. Warna apa aja? Warna apa ada. Udah sesuai selera yang beli enggak ya? Enggak sesuai, iya benar. Kekuatan pompanya harus sekian, bannya harus pakai sekian, memang ada. Terus orangnya harus diatur sedemikian rupa, maksudnya berapa jumlah orang yang harus punya standar ini, segini. Terus dokumen yang harus dia punya itu apa aja sih yang di segini. Nah, itu semua sebenarnya sudah ditentukan sih Pak. Sebenarnya udah rigid lah kalau regulasi itu. Ya regulasi ya maksudnya pengaturan pasti batas minimal yang tadi saya bilang sebutkan. Kalau misalnya terus kemudian ada yang melebihi. Ya ada yang melebihi, dia bikin standar melebihi, ya saya bilang tetap bagus. Kalau melebihi kan ibaratnya acuannya itu yang jadi iya. Di bawahnya pasti wah secara negara pasti terpenuhi lah. Orang dia udah bikin standar paling tinggi ya. Nah, kalau kurang gitu. Kalau kurang makanya kita pasti lakukan evaluasi juga. Cocok nggak apa yang diterbitkan teman-teman selaku aturan main tadi terhadap regulasi yang keluar. Tapi saya pikir sih kalau saya rasa sekarang ini nggak ada sih Pak yang masih di bawah. Adanya kok semua orang kan pengennya naik Pak. Oh iya. Mana ada pengen turun. Betul. Iya. Ini tahun politik janganlah Pak. Oh iya enggak, maksudnya saya enggak ke situ. Enggak ke situ ya. Oh ke saya aja yang menyambungkan. Iya. Saya enggak nyambung ke situ Pak. Oke. Objektif aja. Iya. Oke. Nah, itu kan yang diawasi tadi ada 3 tuh Pak. Nah, selama Bapak berdinas yang paling sulit untuk diawas-awasi itu yang mana itu? Dari ketiga itu tuh. Yang pemenuhannya paling gampang itu dokumen. Yang paling gampang dokumen. Maksudnya ya namanya dokumen ya. Editing terus evaluasi apa segala macam itu bisa dilakukan ya cepat lah. Progresnya cepat. Tapi kalau sudah nyangkut fasilitas, waduh. Fasilitas itu kan urusan biaya Pak ya, urusan kos ya. Banyak waktunya ya Pak ya? Banyak waktunya iya. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa lebih lah, bisa 2-3 tahun bisa lebih gitu. Nah yang tengah-tengah middle ya personel lah. Tapi kalau pada intinya kalau personel, kalau misalnya ada banyak latihan, jadi penyelenggara, maksudnya PKPPK sendiri unit untuk apa namanya, untuk melakukan latihan sendiri itu. Apa unit Bapak tuh kalau yang divisinya Pak Toyib itu? Facility Maintenance and Exercise. Kalau exercise-nya jalan terus, program kerjanya sudah ada, implementasinya di lapangan juga sesuai. Kita kan tinggal ngukur Pak, oh udah jalan. Ya, insya Allah sih moga-moga kompetensi teman-teman juga tetap terjaga, termaintain gitu kan. Karena sudah dilakukan program kerja yang sesuai tadi. Itu sih Pak. Jadi yang saya rasa yang pertama susah fasilitas. Kedua personil, yang ketiga ya dokumen. Pemenuhannya ya Pak ya, pemenuhannya. Saya mau nanya apa ya, lupa lagi nih. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kan kalau di kita nih Pak, level of protection itu kan ada 10 ya kan. 10. Wah ini mah kudu jadi konten sendiri. Iya ini contoh. Level of protection. Dan masing-masing pemenuhannya kan ada standarnya. Standar dari yang paling tinggi yang level 10 sampai yang paling rendah level 1. Kan sudah diatur. Jumlah minimum personelnya pun sudah diatur. Nah itu kan tinggal dicocokin Pak. Misalnya Bandara Nusawiru, kategori 2. Nah kategori 2 ada di batas personel, batas minimal berapa.
kemampuan kompetensi teman-temannya personelnya seperti apa. Oh, ada ini, ada. Oke. Kalau upgrade di atas itu, ternyata orangnya kompetensinya di atas itu. Oh, bagus. Namanya juga batas minimal. Iya. Nah, ini berarti udah keren nih, tinggal nanti maintenance dalam artian tadi exercise-nya punya program kerja enggak, program kerjanya jalan enggak. Terus yang latihan-latihan yang bersifat kalau tadi kan latihan-latihan yang bersifatnya kompetensi melekat ke personil, Pak. Ada kan latihan-latihan yang dilakukan memang untuk melibatkan seluruh ya sebagian stakeholder atau keseluruhan kan. Untuk pengujian dokumen, airport emergency plan, misal contoh seperti itu. Nah, itu kan ada juga latihan tahap-tahapan. Kok jadi luas ya, Pak ya? Iya. Aduh, gimana ya? Biar orang tahu kita tuh kerjanya. Kamu kalau nggak ada kebakaran, nggak ada kecelakaan, kerjanya apa sih? Begini. Kerjanya ngikutin SOP-nya. Wah, nah, itu udah paling bener. Ngerjain SOP-nya sesuai dengan apa yang ditulis di SOP. Udah itu paling bener, Pak. Iya. Kadang emang kita agak kalau masyarakat awam tidak mengerti, kita agak sulit menjelaskannya. Widil. Makanya kita buat seperti ini supaya masyarakat luas tahu. Iya. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Bisa ngerokok nggak sih? Boleh, Pak. Oh iya. Ini kan bebas, Pak. Oh iya. Bapak ini tidak dalam waktu berdinas. Iya, saya kan liburan ya. Oh iya, liburan. Jadi bebas saya di Samsud 234 ya. Wah. Siapa tahu di Samsud mau masuk. Oh iya. Enggak juga bakal masuk juga ke sini, Pak. Enggak bakal masuk sponsor, saya yakin. Ya, namanya kan kita nggak tahu ya. Namanya juga namanya Bapak mah. Gitu, Pak, ceritanya, Pak. Gitu ceritanya, bagus. Nah, terus ini apalagi Pak? Mungkin terakhir nih, Pak. Oh ya, apa tuh? Waduh, pakai terakhir lagi? Iya. Sebelum bakar nih. Iya, terakhir tadi kita rekam lagi. Oh iya. Bahas yang berbeda. Iya, boleh. Cari spot yang lain, kita bahas yang berbeda. Iya, boleh. Nabung konten dia. Iya, boleh, Pak. Iya. Nah, jadi banyak nih kadang ada teman-teman yang mau bekerja, Pak. Mau bekerja jadi RFF. Ya kan? Itu mulainya dari mana gitu kan? Ada yang bilang, "Bang, sekolahnya di mana sih?" gitu. "Bang, cara daftarnya gimana sih? Bang, kalau jadi PNS, mau jadi PNS RFF atau jadi pengawas itu mulainya dari mana sih?" gitu. Nah, pola karirnya seperti apa sih? Nah, saya kalau saya kan bisa ngejawab nih, Pak. Ya, sebagai yang di AP2, lu tinggal daftar ya kan, di AP2 nanti didiklatin. Nah, kan. Nanti ikutilah jenjang karirnya lah. Iya, gitu. Betul. Nah, kalau di Bapak itu gimana, Pak, biar bisa masuk menjadi seorang inspektur PJ? Oh iya dia. Iya. Itu kan jenjang jabatan juga, Pak ya. Iya. Kan sebelumnya ada urutannya juga. Dulu saya juga sempat jadi pengawas dulu. Malah kalau mungkin dulu ada yang bawahnya lagi sempat jadi pelaksana juga. Ada juga. Ada pelaksana untuk yang di UPBU kan pelaksana dulu. Tapi harus punya syarat khusus gitu, punya apa gitu, misalkan kalau saya kan punya asesmen lah, Pak. Maksudnya punya sertifikat basic, junior, senior gitu yang harus dipenuhi lah. Syarat khusus. Kalau inspektur itu ada ITS namanya. ITS. Inspektur Training System. Ya. Nah, itu ada kode-kodenya. Kode-kodenya itu ribuan, biasanya 3001, 2001, 5000 kayak gitu. Ada. Jadi setiap kode itu dia punya spesialisasi masing-masing. Nah, kemudian ada tahapannya, saya lupa, Pak, tahapannya di ITS itu. Tapi yang jelas ada diklat wajib. Diklat yang tadi memenuhi tadi itu. Misalnya 1001 wajib indoctrination misalnya. Terus 2001 wajib personil licensing misalnya, contoh seperti itu, Pak ya. Tapi itu izin, Pak. Ada itu kita wajib. Ikut kalau Bapak kita jadi PNS dulu. Jadi PNS dulu dong. Oh iya. Jadi PNS dulu. Jadi ketika awal saya cerita aja ya. Saya dulu melamar jadi PNS itu jadi pengawas PKPPK. Nah, Bapak udah tahu tuh? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Awalnya saya nggak tahu. Yang penting PNS dulu. Yang penting masuk dulu. Karena yang susah itu adalah masuk. Iya, susah kalau udah masuk. Ya, Bapak tahu sendiri lah kalau negara itu secara administratif aja sudah sangat. Banyak lah, Pak, tahapannya, Pak. Tahapan administrasi, terus nanti ada psikotes, ada tes fisik juga, Pak. Saya suruh lari juga. Oh gitu. Berapa kilo ya waktu itu? 2 kilo kalau nggak salah. Berarti teman-teman yang mau masuk itu sama saja kayak jenjang masuk PNS Kementerian Perhubungan lah. Oh. Sama. Biasanya sekarang udah dipisah-pisah tuh, ada PNS yang mau kemana gitu ya. Iya. Daftarnya ke situ.
Kan masing-masing kementerian buka ini sendiri Pak, buka apa kalau bahasa Bapak bolongan. Nah iya, lowongan itu dia. Saya bingung mantaunya bahasa... gimana tuh Pak? Teman-teman yang sekarang kan online Pak. Nggak mantau tiba-tiba ada lowongan itu. Soalnya banyak yang juga yang nanya teman-teman, Bang ada lowongan nggak? Bang ada lowongan. Kalau untuk di AP2 mungkin saya bisa jawab. Nah kalau di Bapak ngeceknya itu lowongannya itu dari mana? Kemenhub itu lewat website Pak. Website. Lewat website. Oh, pokoknya cari aja di website Kemenhub pasti ada tuh ya kalau ada lowongan. Website semua dari tahun 2015 apa yang penerimaan 5. Jadi kemarin tuh kan ada sempat vakum lama tuh Pak. Maksudnya ada sekitar sedot vakum lama. 3 apa 4 tahun ya. Jadi tidak menerima dulu. Oh, iya. Apa tuh namanya statusnya kalau hiatus bukan? Hiatus ya? Hiatus. Status ya. Jadi karena dianggap mungkin sudah cukup gitu kan, tidak menerima dulu kan. Ada 4 apa 5 tahun lah. Jadi 2010 ke 2014. Betul. 14 itu baru terima lagi tuh. 14, 15. Nah, dan itu 14 itu sudah mulai website. Udah ada tahapannya di situ juga website. Kalau saya waktu itu, loh saya aja udah website kok. Udah website Bapak? Saya udah website. Sudah dan pengumumannya orang saya dulu Pak masih zaman warnet Pak. Oh iya warnet. Boxman, yang warnet. Layarnya itu kalau mau masuk lumba-lumba itu bukan iya, Pak? Iya, kayak gitu Pak. Masuk di website, keluar ininya, terus kemudian masuk link, terus kemudian daftar di situ, jelas secara administrasi dilengkapin, baru masuk PO Box kalau saya dulu tuh. Secara administrasi pakai PO Box. Kalau sekarang kan tinggal kirim email. Iya betul. Terus habis gitu keluarlah hasil dari sebenarnya itu seleksi administrasi sudah dari pemberkasan itu. Ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau enggak cocok ya berarti sudah keluar secara administrasi nggak lolos gitu kan. Kemudian nanti dipanggil lagi namanya ada di website. Nanti ada lagi di website. Terakhir nama di koran. Di koran. Selesai di koran. Iya. Bapak udah pernah masuk koran. Iya namanya yang lolos. Alhamdulillah. Itu tahun itu Pak masih pakai koran. Sekarang mana ada Pak. Ada Detik.com aja digital sekarang gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau berkarya di Kementerian Perhubungan ya secara keseluruhan ya. Nah berarti harus di PNS dulu. Nah, baru ikuti diklat-diklat yang terkait. Iya, betul, diklat kompetensinya. Diklat kompetensinya. Berarti nggak jauh kayak AP2 lah ya. Daftar dulu, baru didiklatkan. Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Dan kurang lebih juga, maksudnya cara seleksinya kurang lebih sama juga. Nggak ada apa Pak seleksi yang nyocokin barang itu apa namanya? Nyocokin barang. Iya. Oh, psikologi itu ya. Iya, itu. Psikotes ya. Iya, itu. Ada juga Pak. Suruh ngitung koran. Suruh gambar. Pemandangan kayak gitu. Pemandangan. Gambar orang semirip mungkin. Ada tuh waktu itu. Psikotes kayak gitu. Model gitu. Ya, mirip nggak? Sama ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, teman-teman. Oke lagi ya. Iya. Biar gak terlalu lama kita ini kepanasan jam segini di bawah terik matahari. Iya. Mau Jumatan. Iya benar mau Jumatan juga. Jadi itulah profesi Bapak Andrikur, iya kan, sebagai inspektur tanpa VJ. Iya. Yang mengawasi kita semua. Bukan dari India loh ya. Oh iya. Indonesia. Ya, yang mengawasi kita. Iya. Selain diawasi oleh Tuhan, kita juga diawasi bekerja oleh Pak Andri dan kawan-kawan. Jadi gini, manusia itu secara naluriah sih, manusiawi. Kenapa sih butuh pengawasan? Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Iya, apalagi laki-laki ya tuh, Pak. Tempatnya salah ya udah. Iya juga sih. Ya. Jadi kecenderungannya supaya tidak keluar rel jauh, ayo masuk lagi. Keluar lagi masuk lagi. Nah, saya tuh kerjanya gitu aja sih. Magerin. Masuk lagi. Caranya gimana? Itu tadi caranya ada yang halus, ada yang tegas ya saya bilangnya. Ada yang tidak bisa ditangani lagi ya udah atasan gimana secara administratif atau secara hukum kan gitu ya. Udah gitu Pak. Tapi biasanya sih secara administratif nggak sampai ke mana-mana. Bahkan berarti kan Bapak pengawas nih. Pengawas ya Pak. Secara naluriah kan perlu diawasi. Pengawas lagi. Diawasi siapa? Pengawas. Iya. Nah, itu masuknya ke jenjang jabatan. Jenjang jabatan. Saya kan punya atasan saya kan ngawasin saya. Atasan saya diawasin lagi sama atasannya. Itu secara harfiah Pak. Bapak diatasin sama manajer Bapak kan? Iya. Pokoknya kalau dapat sampai pengawas paling atas nanti dia akan diawasi. Kamu diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Punya keimanan. Itu Pak. Jumat. Iya, makanya saya mau buat Tuhan ini hari Jumat nih.
Udah mulai tuh doa-doa tuh Jumat. Oke, jadi gitu teman-teman, nanti perlu apa lagi yang dikorek sama Pak Andrikur, kita boleh ya Pak nanti komen, nanti kalau udah komen request apa, mau bahas apa Pak Andrikur tentang seputar regulasi, seputar bandara udara. Boleh. Ya, tapi yang kalau bisa seputar RFF dan iya, maksudnya akan saya jawab sesuai dengan apa yang jadi porsi bidang kerja lah gitu. Takutnya menyalahi porsi kerja orang lain. Ternyata jawaban saya salah juga, waduh, kan kacau juga. Oh, koreksi, gitu ya. Gitu Pak. Yang penting ada jawabannya ya Pak ya. Amin. Saya mau, ya udahlah, jangan ke mana-mana nih. Iya, terlebar Pak. Oke, teman-teman, makasih atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Andrikur atau narasumber yang lainnya. Siap. Ini juga ada konten yang sudah lama saya vakum, mungkin ini akan sedikit memberi informasi dan edukasi buat teman-teman, khususnya saya. Banyak tahu juga ternyata selama ini luar biasa Pak Andri ya kan. Biasa di luar. Ya. Biasa di luar, ini kita biasa di luar. Nah, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya ide konten apalagi yang perlu dibahas, ya langsung di drop di komen aja. Nanti kita insya Allah kalau kita ada waktu, ada kesempatan ya dipenuhin gitu ya. Kok jadi saya yang ini Pak, jadi pamit sih? Iya, udah ya Pak. Siap ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau ada salah kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau juga. Bisa Aduh ya Allah.